5 bangunan di Kelurahan Baharu, Kota Baru dilalap api. Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani tinjau korban kebakaran di Pamintangan. Jasa giling daging kebanjiran orderan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Kalimantan Selatan hari ini kembali hadir, Sabtu 30 Mei 2026. Selama 1 jam ke depan, kami akan menyampaikan informasi aktual, berimbang, dan beretika di seputar Kalimantan Selatan. Bersama saya, Arafat Al-Hali, inilah Kalimantan Selatan hari ini, selengkapnya. Kami awali Kalimantan Selatan hari ini pemirsa dengan informasi mengenai 5 rumah hangus akibat kebakaran di Jalan Gunung Karyasari, RT 5, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pelolot Sigam, Kabupaten Kota Baru. 5 Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru, Sabtu tengah malam tadi. Kobaran api yang sudah membesar mengejutkan warga sekitar, terlebih lokasi kebakaran merupakan kawasan pemukiman padat penduduk. Proses pemadaman hingga pendinginan memakan waktu sekitar 1 jam. Akses jalan yang sempit menyulitkan armada pemadam kebakaran mendekati titik api. Namun tidak ada kendala dengan sumber air. Total 5 bangunan rumah hangus akibat kebakaran ini termasuk sebuah petakan 5 pintu. Salah seorang penghuni petakan Suhartono hanya bisa duduk termenung di depan tempat tinggalnya yang kini jadi arang. Duduk aja nyantai juga kan jauh. Awalnya jauh situ, kadang menyangka bahwa menyambar ke sini. Jadi santai aja, kadang menyelamatkan barang apa-apa. Nah itu, udah besar apinya. Bingung udah, mau diselamatkan yang mana? Masuk aja nggak bisa. Surat nikah, kartu keluarga, yang penting tuh itu aja, yang kecil-kecil tuh nggak bisa diselamatkan. Apalagi barang yang besar kayak kipas angin, uang 3,5 juta dalam tas, tuh nggak kebawa. Jadi sudah. Ada 9 kepala keluarga yang terdampak musibah kebakaran ini. Sementara untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang tertimpa musibah, Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara meninjau lokasi kebakaran di Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara. Dalam kunjungan ini juga diserahkan bantuan kepada korban terdampak kebakaran. Musibah kebakaran yang terjadi pada Minggu sekitar pukul 9.20 WITA menghanguskan 1 buah rumah dan warung milik warga di Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 4 kepala keluarga dengan total 9 jiwa terdampak dan harus kehilangan tempat tinggal serta harta benda mereka. Sebagai bentuk respon cepat pemerintah daerah, Bupati Hulu Sungai Utara bersama Wakil Bupati langsung meninjau lokasi kebakaran sekaligus menyerahkan bantuan kepada para korban terdampak. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dewi Raisa Aprilia. Bantuan yang diberikan berupa bahan pokok dan kebutuhan dasar lainnya, guna membantu meringankan beban para korban untuk sementara waktu. Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani menyampaikan rasa prihatin dan duka atas musibah yang dialami warga Desa Pamintangan. Ia menegaskan pemerintah daerah akan selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya saat warga mengalami kesulitan maupun musibah. Ia juga berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar para korban sambil menunggu proses penanganan lebih lanjut. Kami didampingi Pak Wakil Bupati, didampingi anggota DPRD Kabupaten Sungai Utara, Bapak Ibrahim, para kepala dinas, menyerahkan bantuan masyarakat kita yang terkena musibah kebakaran semalam jam 9.20, ada 4 korban dan kedua mobil-mobil yang ada di sekitar sini yang kerusakannya masih bisa diperbaiki dengan tidak memakai biaya yang mana. Ini bentuk perhatian dari pemerintah daerah Hulu Sungai Utara kepada masyarakatnya yang kena musibah.
akan ada rezeki yang melebihi daripada yang hari ini. Jadi sekali lagi semua bersabar, dan kami memohon juga kepada masyarakat Hulu Sungai Utara agar di musim yang tidak menentu ini semua kita jaga kondisi terutama persoalan kebakaran ini. Sekali lagi kami pemerintah daerah turut bersedih dan turut berduka dengan adanya musibah. Melalui peninjauan langsung dan penyaluran bantuan ini, pemerintah daerah berharap para korban kebakaran di Desa Pamintangan dapat segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Sementara proses penanganan dan pemulihan pasca bencana terus dilakukan secara bertahap. Seorang pria di Banjarbaru ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tragis di sebuah rumah kosong kawasan Tambak Buluh, Landasan Ulin Timur. Korban diduga kuat meninggal dunia tersengat aliran listrik akibat kondisi instalasi kabel yang semrawut di sekitar pompa air. Warga Jalan Tambak Buluh, Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria bernama Ahmad. Korban yang sehari-hari bertugas menjaga rumah kosong tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa dengan posisi miring dan terjepit di antara tiang kayu ulin penyangga tandon air atau toren. Dari hasil olah tempat kejadian perkara oleh tim Inafis Satreskrim Polres Banjarbaru, diketahui kondisi instalasi listrik di sekitar mesin sangat membahayakan. Kabel terlihat semrawut dan terdapat sambungan yang terbuka tanpa dilapisi selotip isolator, sehingga sedikit cipratan air langsung memicu kebocoran arus listrik fatal yang mengenai tubuh korban. Kapolsek Liang Anggang Kompol Heru Setiawan mengatakan, setelah mendapat laporan masyarakat, pihaknya langsung ke lokasi dan benar ditemukan korban sudah meninggal dunia. Dari hasil identifikasi kuat, dugaan korban meninggal karena tersengat aliran listrik. Posisi miring ke kanan, terjepit di kayu ulin penyangga tandon. Setelah itu kami olah TKP bersama tim identifikasi dari Satreskrim Polres Banjarbaru. Bisa diketahui bahwa identitas korban adalah saudara Ahmad. Ya. Kalau kita lihat hasil olah TKP awal, kemudian dikaitkan dengan luka-luka yang ada di sekujur tubuhnya, ditemukan di TKP. Nah, kuat dugaan korban meninggal karena tersengat aliran listrik. Jadi mungkin ya sekitar 6 jam pagi-pagi lah. Perkiraan 6 jam, lebih dari 6 jam. Jadi saksi yang datang pertama kali mau ngecek rumah ini melihat ada kok sih ada kaki di bawah tandon ya. Di situ ada mesin air, mesin pompa air. Dicek, ini saudara Ahmad yang sudah meninggal. Adapun luka yang dialami korban pada bagian tangan kanan dan dada korban mengalami luka bakar. Korban diduga kuat meninggal dunia 6 jam sebelum ditemukan. Kepolisian memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan di jasad korban. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini.
Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan serangkaian instruksi Presiden untuk mempercepat swasembada pangan dan menjamin ketahanan nasional. Inpres nomor 14 tahun 2025 mengatur arah percepatan pembangunan kawasan strategis untuk ketahanan pangan, energi, dan air. Pemerintah pusat bersama 4 provinsi masing-masing Papua Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan akan membuat desain rencana induk swasembada pangan. Kebijakan ini merupakan pilar utama dari visi Astacita guna mewujudkan kemandirian bangsa di tengah tantangan ketidakpastian global. Menurut Wakil Menteri Koordinator Pangan, Hanif Faisal Nurofik, pada Juni mendatang pihaknya akan membahas desain rencana induk swasembada pangan untuk Kalimantan Selatan. Hal ini dalam rangka mendukung dan percepatan Astacita kedua dalam rangka kemandirian pangan. Impres nomor 14 tahun 2025 mengatur arah percepatan pembangunan kawasan strategis untuk ketahanan pangan, energi, dan air. Bapak Presiden sangat memperhatikan Provinsi Kalimantan Selatan ya, melalui instruksi Presiden nomor 14 tahun 2025 tentang ketahanan pangan, air, dan energi, maka salah satu dari 4 provinsi itu adalah Kalimantan Selatan. Jadi kita mulai dari Papua Selatan, kemudian Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. 4 provinsi ini mendapat atensi Bapak Presiden untuk menjadi semacam lumbung pangan nasional dalam skala yang besar tentunya, baik itu dengan pola intensifikasi maupun ekstensifikasi. Banyak program yang telah disusun saat ini, mungkin minggu depan sekira tanggal 4 kalau tidak salah, kami akan undang pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyusun desain rencana induk dalam pembangunan swasembada pangan, energi, dan air Kalimantan Selatan. Kepadanya beberapa minggu yang lalu telah menyampaikan semacam proposal atau usulan kepada kita, dan minggu ini kita akan mulai running dibahas di Jakarta dengan melibatkan semua unsur. Harapan saya tidak hanya tadi ada angka-angka normatif tadi, tapi skala masif akan didesain oleh pemerintah pusat menjadikan Kalimantan Selatan sebagai salah satu lumbung pangan ataupun kawasan ketahanan pangan, energi, dan air. Jadi ini tentu Perpres harus seimbang dengan masa jabatan Bapak Presiden, sehingga kita akan running dengan cepat untuk segera menyelesaikan area of interest atau lokasi-lokasi yang akan dibangun melalui pendekatan ekstensifikasi maupun intensifikasi, kemudian penyusunan rencana induk dan operasionalnya. Jadi mudah-mudahan Kalimantan Selatan bisa sangat cepat. Tentu ada target-target sektoral yang tadi disebut dari pertanian, kemudian teman-teman perkebunan, tanaman semusim, dan teman-teman pertanian secara komprehensif nanti akan disajikan di dalam rencana induk. Saya harap di dalam bulan Juli ini rencana induk tentang kawasan swasembada pangan, energi, dan air untuk semua Kalimantan Selatan bisa selesai. Kita ini sedang menyelesaikan Papua Selatan, jadi Papua Selatan sudah kita godok beberapa minggu yang lalu, 2 minggu tepatnya. Kemudian minggu depan ini kita akan menetapkan area of interest dan penyempurnaan rencana induk dari Papua Selatan. Setelah itu Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Keempat-empatnya akan digenjot oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk segera mengaktualisasi instruksi Presiden yang dimandatkan kepada kita semua. Di Kalimantan Selatan, pemerintah provinsi dalam RPJMD Kalimantan Selatan tahun 2025-2029 memastikan pembangunan ketahanan pangan difokuskan pada klaster Banua 6 untuk pertanian dan agroindustri. Beberapa daerah di Banua 6 seperti kawasan Polder Alabio saat ini indeks pertanian IP 300 yang artinya dalam 1 tahun 3 kali panen di lahan yang sama. Daging kurban membludak, jasa gilingan di Pasar Bauntung banjir pelanggan. Banyaknya jumlah daging kurban yang diterima warga membuat mereka memilih cara praktis dengan mengolahnya menjadi pentol bakso agar lebih awet dan disukai keluarga. Suasana hilir mudik warga yang membawa kantong-kantong berisi daging kurban ini terlihat di salah satu jasa penggilingan daging di kawasan Pasar Bauntung, Banjarbaru. Sejak pagi warga terus berdatangan, membawa daging kurban untuk digiling menjadi bakso, pentol, hingga campuran berbagai menu rumahan. Ramainya pelanggan bikin lapak penggilingan daging kebanjiran antrian. Banyaknya jumlah daging kurban yang diterima warga membuat mereka memilih cara praktis
dengan mengolahnya menjadi pentol bakso agar lebih awet dan disukai keluarga. Selain mudah disimpan di dalam lemari es, ongkos giling yang sangat murah yakni Rp10.000 per satu kali proses giling menjadi alasan warga rela mengantri. Salah seorang warga, Tony, mengatakan, setiap tahun ketika mendapat daging kurban, ia selalu menggiling daging untuk dibikin pentol, untuk konsumsi pribadi dan agar dapat disimpan lebih lama. Tiap tahun tiap hari lebaran haji itu waktu giling bikin pentol dimakan. Bikin bakso atau yang lain? Ya, makan sendiri. Untuk harga penggilingannya seperti apa? Yang kawannya kan berapa? Biasanya kalau yang saya 10.000 aja. 10.000 sekali giling gitu ya? Ini dia lama, biasanya paling 3-4 orang aja. Jumlah pelanggan saat musim kurban di penggilingan daging meningkat dibanding hari biasa. Jika sehari biasanya berkisar hanya puluhan pelanggan, saat Idul Adha bisa mencapai 150 orang. Lonjakan pelanggan di jasa penggilingan daging ini diprediksi masih akan berlangsung hingga 2 hari ke depan. Mengingat banyak warga memilih datang sehari atau 2 hari setelah pemotongan hewan kurban agar tidak terlalu mengantri. Pasca Hari Raya Kurban, aktivitas warga di Pasar Bauntung, Banjarbaru terpantau ramai dipadati pembeli. Komunitas bumbu masak giling siap saji menjadi buruan utama pembeli guna mengolah daging kurban yang mereka dapatkan. Suasana ramai dan antrian warga terlihat di salah satu lapak penjualan bumbu giling siap saji di Pasar Bauntung, Banjarbaru. Satu persatu pembeli bergantian memesan berbagai varian bumbu masak untuk mengolah daging kurban. Meski harga bumbu giling mengalami sedikit penyesuaian dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram dalam 2 bulan terakhir. Hal ini tidak menyurutkan minat pembeli. Lonjakan permintaan bahkan membuat pedagang harus menambah stok bumbu hingga 3 kali lipat. Salah seorang pembeli, Uli, mengatakan, faktor kepraktisan menjadi alasan utama ia memilih bumbu jadi, ketimbang harus mengolah bumbu sendiri di rumah. Masak ini rendangnya. Buat ini masak daging rendang dapat kurban. Banyak yang padang dimasak, Bu? Ya paling sekiloan lah. Nah, terjangkau aja harganya daripada Normal. yang bumbu-bumbu itu. Masih normal gitu lah. Tinggi masih normal. Lebih mudah ini, jadi kita tinggal masukin aja kayak gitu. Momen pasca Idul Adha ini membawa berkah tersendiri bagi para pedagang bumbu masak. Salah seorang pedagang, Asia, mengaku omset penjualannya meningkat tajam. Jika pada hari biasa ia hanya menghabiskan 1 toples bumbu, kini dalam sehari ia mampu menghabiskan hingga 3 toples besar, atau setara dengan 21 kg bumbu giling per varian menu. Ini gara-gara yang dampak ini naik. Memang barangnya naik. Biasa kan kalau hari biasa 50.000 dulunya sebelum Idul Fitri, ini 60, tetap 2 bulan nih udah naiknya. 60 itu sekilo. Ada yang 10.000 lah minimal. Rapat 15. Dan menyiapkan berapa? Misalnya kalau biasa hari biasa 1 toples, kalau hari raya haji ini sampai 3 toples. Sekitar 7 kilo kalau 1 toples. Masing-masing 3 toples habisnya lah. Iya. Hari Raya Haji ini. Ya. Pasca pemotongan hewan kurban, varian bumbu yang paling laris manis dicari pembeli adalah bumbu rawon, rendang, dan bistik. Meski demikian, pedagang tetap menyediakan varian bumbu lengkap lainnya, seperti opor, kari, bumbu soto, hingga bumbu asam. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
Dalam upaya memperkuat sektor ekonomi daerah melalui pengembangan pertanian berkelanjutan, Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke PT Sanghyang Sri atau SHS. Hal ini guna memastikan ketersediaan benih padi berkualitas sebagai penunjang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan. Kedatangan rombongan Komisi 2 dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Kartoyo bersama Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan disambut Direktur PT SHS Adi Cahyono Nugroho. Dalam pertemuan ini Haji Kartoyo menegaskan bahwa DPRD ingin memastikan benih padi yang disediakan PT SHS benar-benar memiliki kualitas unggul serta tersedia secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan petani di Banua. Ia menjelaskan berdasarkan pemaparan dari pihak direksi PT SHS, proses penyediaan cadangan benih tidak dapat dilakukan secara instan karena membutuhkan waktu hingga 2 tahun untuk menghasilkan benih siap tanam yang berkualitas dan bersertifikat. Kartoyo juga mengungkapkan Kalimantan Selatan saat ini telah memiliki fasilitas penunjang pengolahan benih yang berkualitas, termasuk mesin pemprosesan dan gudang penyimpanan yang berada di Kabupaten Tanah Laut dan Hulu Sungai Selatan. Menurutnya penguatan sektor pertanian merupakan langkah strategis bagi Kalimantan Selatan di tengah ketergantungan terhadap sektor pertambangan batubara yang perlahan mulai berkurang. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua dan DPRD Kalimantan Selatan dan juga dari Dinas Pertanian yang diwakili dari BPSP Kalimantan Selatan atas kunjungannya melalui diskusi tadi yang telah kita laksanakan dengan Bapak Dirut PT SHS tadi. Jadi intinya kami dari PT SHS Sanghyang Sri terutama di Kalimantan Selatan siap bekerja sama Pak, berkolaborasi untuk tentunya mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan benih yang berkualitas. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Sementara itu, Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kalimantan Selatan Zainal Arifin menyampaikan bahwa keberhasilan Kalimantan Selatan sebagai salah satu lumbung padi nasional tidak lepas dari ketersediaan benih unggul dan bersertifikat. Yang menyebutkan pada tahun 2025, produksi padi Kalimantan Selatan mencapai lebih dari 1 juta ton dan menempatkan provinsi ini pada peringkat ke-12 nasional. Sebanyak 136 siswa-siswi Taman Kanak-Kanak B mengikuti prosesi Hubul Quran Angkatan ke-9 PAUD Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Mengangkat tema mencintai Al-Quran sejak dini, kegiatan ini diwarnai isak tangis haru dan bahagia dari para orang tua saat putra-putri mereka unjuk kemampuan di atas panggung. Suasana haru dan bahagia menyelimuti kegiatan Hubul Quran Angkatan 9 PAUD Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin tahun ajaran 2025-2026. Pada angkatan kali ini sebanyak 136 anak dari kelas TKB mengikuti jalannya prosesi dengan hikmat. Mengangkat tema mencintai Al-Quran sejak dini, kegiatan pertama diawali dengan prosesi imtihan atau ujian dan seleksi secara terbuka, dipandu Koordinator PAUD Ustadz Irfan. Satu persatu anak-anak dengan fasih membacakan doa harian, hadis pilihan, serta beberapa surah pendek Al-Quran. Para orang tua terlihat tidak hentinya membendung rasa bangga dan meneteskan air mata melihat perkembangan buah hati mereka. Sejak usia dini, anak-anak di PAUD Islam Terpadu Ukhuwah sudah diajarkan mencintai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Metode ini diharapkan memudahkan mereka dalam menghafal guna mencetak generasi muda pecinta Al-Quran. Karena kalau menurut kami, kalau untuk Al-Quran itu anak-anaknya sebenarnya bisa diajari. Jadi kalau untuk Al-Quran ini kenapa jadi penting? Karena itu kan pedoman hidup kita. Jadi mulai dari kecil mereka sudah kenal dengan Al-Quran gitu. Bukan hanya baca Al-Quran, kita tidak mau asing didengar oleh anak-anak kita umat muslim. Jadi mereka sudah terbiasa dan ketika mereka mulai mendengar dari kecil, Al-Quran kita setelkan didengarkan kepada mereka, berarti mereka sudah terbiasa dan tidak menjadi asing. Jadi sangat mempermudah untuk hafalan kembali. Kita berharap dari sinilah nanti akan lahir generasi-generasi pencinta Al-Quran, generasi-generasi penghafal Al-Quran ke depan. Ini bagian dari komitmen kita belajar Al-Quran itu dari PAUD sampai dengan SMA. Terus pembelajarannya juga terstruktur, tersistem, dan selalu berkesinambungan dan berkelanjutan. Alhamdulillah sekarang di kita sudah lahir 119 hafiz Al-Quran.
Sebagai motivasi, apresiasi diberikan kepada siswa dengan nilai tertinggi Monakasah yang berhasil meraih nilai sempurna 100, serta siswa dengan capaian mengaji tertinggi. Sambut perayaan Tri Suci Waisak 2570 Buddhist Era sebagai wujud pengamalan cinta kasih dan kepedulian umat Buddha terhadap sesama, umat Buddha Dhammasoka gelar aksi sosial. Kegiatan bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada tukang becak, petugas kebersihan, dan warga kurang mampu sekitar vihara. Jelang puncak perayaan Tri Suci Waisak 2570 Buddhist Era, umat Buddha Vihara Dhammasoka Banjarmasin gelar aksi sosial. Ratusan warga yang terdiri dari tukang becak, petugas kebersihan, dan warga kurang mampu Kelurahan Kampung Gedang di sekitar vihara tanpa antusias menerima bantuan paket sembako. Menurut Kepala Vihara Dhammasoka Banjarmasin, Biku Sadaviro Mahatera, sebagai pondasi yang paling penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara, perdamaian dan toleransi adalah hal yang paling mendasar yang tidak hanya diwujudkan dalam kitab-kitab agama, dan memaknai nilai-nilai kemanusiaan dengan berbuat baik kepada orang lain sejatinya adalah berbuat baik untuk diri sendiri, serta pentingnya saling pengertian di antara sesama sebagai hal paling mendasar bagi umat Buddha. Kedamaian itu harus diwujudkan bukan hanya dalam kitab-kitab suci agama. Implementasinya berarti ya Biku ya di masyarakat, nilai-nilai kemanusiaannya. Betul, nilai-nilai kemanusiaan itu karena kita sebenarnya kalau menyadari pada diri kita sendiri kan hal itu sebenarnya berbuat kepada orang lain sesungguhnya adalah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Berangkat dari pemahaman itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sementara itu, meski berbeda keyakinan, salah satu penerima manfaat Herlina turut merasa senang dan terbantu atas manfaat langsung dari pembagian sembako dari para umat Buddha Vihara Dhammasoka dalam momen perayaan Waisak setiap tahunnya. Sangat terbantu, kes masak, papaian warga pian dari Kelurahan Kampung Gedang setiap tahun pian jadi penting dapat setiap tahun. Bermanfaat lah Cil. Bermanfaat banget. Ada mie, ada minyak goreng, ada gula. Apa ya? Di tengah mahalnya harga. Gimana nih ucapannya mungkin dengan saudara-saudara kita yang melaksanakan? Terima kasih banyak. Udah tambah rezeki, lancar, sehat badan. Kita berbeda ya Cil ya. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin turut mengapresiasi perayaan Waisak umat Buddha di Banjarmasin. Aksi sosial umat Buddha di Banjarmasin menjadi wujud nyata kepedulian sesama dan berharap kehadiran umat Buddha sebagai warga dapat tetap menjaga kerukunan antar umat beragama dan menjadikan Banjarmasin sebagai kota yang lebih toleran ke depannya. Kehadiran dari umat Buddha ini adalah keluarga besar kita yang tentunya kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama, kedamaian, dan tentunya juga agar kota Banjarmasin menjadi kota yang lebih toleran lagi ke depannya ya. Tentunya kita berharap bersama-sama dengan adanya kerukunan antar umat beragama ini bisa menciptakan kota toleransi, kota Banjarmasin akan terus semakin meningkat. Melalui aksi sosial jelang perayaan Waisak, umat Buddha tidak hanya merayakan Waisak secara spiritual, namun juga menebarkan kebaikan, memperkuat rasa solidaritas, serta memberikan manfaat nyata bagi sesama sebagai wujud implementasi nilai-nilai Waisak. Informasi seputar Piala Dunia akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Sebanyak 31 tim dari berbagai sekolah, SSB, serta klub meramaikan Festival Sepak Bola Nasional Piala Presiden 2026 Zona Kabupaten Kota Baru. Kick-off Festival Sepak Bola Nasional Piala Presiden 2026 Zona Kabupaten Kota Baru berlangsung Sabtu pagi di Stadion Bamega. Sebanyak 31 tim dari berbagai sekolah, SSB serta klub meramaikan turnamen kelompok umur 10 dan 12 tahun ini.
Wakil Ketua PSSI Kabupaten Kota Baru Syamsul Bahri mengatakan, jumlah peserta ini menjadi yang terbanyak di Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan tren positif pembinaan sepak bola usia dini di Bumi Saijaan. Ia juga mengatakan pembinaan talenta muda sepak bola menjadi tujuan utama penyelenggaraan turnamen Piala Presiden. Pihaknya pun berharap tim yang nantinya menjadi juara di tingkat Kabupaten Kota Baru mampu berbicara banyak hingga putaran nasional. Mengenalkan anak-anak gitu di usia dini, ya mengenalkan namanya sepak bola, kekompakan, kayak gitu untuk membina mereka supaya dia cinta bola, bahwa bola begini ada kekompakan, ada kejujuran di dalam situ. Intinya kan kita ingin mengirimkan pemain-pemain talenta yang terbaik lah. Minimal kalau biasanya tiga ya. Satu yang terbaik di pengirimannya kan nanti diseleksi lagi di provinsi siapa yang lolos ke nasional. Sementara itu, hari pertama turnamen menyajikan pertandingan-pertandingan seru di fase penyisihan grup. Setiap tim berlomba menampilkan permainan terbaik untuk memperebutkan tiket ke babak 8 besar yang akan digelar hari Minggu besok. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Menyambut pembukaan FIFA World Cup 2026, TVRI Kalimantan Selatan menggelar media gathering bertajuk Semarak Bola Gembira. Kegiatan ini dikemas santai dan penuh keakraban bersama para insan media. Baik, terima kasih. Semarak Bola Gembira yang mempertemukan insan media, mitra strategis, tamu undangan hingga karyawan dan karyawati TVRI Kalsel berlangsung meriah di halaman TVRI Kalimantan Selatan. Dengan berbagai rangkaian kegiatan, diantaranya sosialisasi program Bola Gembira, makan malam bersama, hiburan musik hingga mini games bertema sepak bola. Suasana semakin semarak karena para peserta tampil kompak mengenakan jersey tim favorit masing-masing. Tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menghadirkan nuansa pesta sepak bola yang hangat dan santai. Berbagai permainan turut menghibur dihadirkan, seperti tantangan menendang bola ke gawang hingga kuis seputar Piala Dunia yang disambut antusias peserta. Melalui program Semarak Bola Gembira, TVRI Kalsel ingin menghadirkan semangat dan kemeriahan Piala Dunia agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini, PLT Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Selatan Edward dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada insan media dan mitra strategis yang selama ini mendukung penyebaran informasi serta turut membangun antusiasme masyarakat terhadap sepak bola dunia. Kami ingin memastikan masyarakat Kalimantan Selatan dapat merasakan langsung atmosfer dan euforia sepak bola dunia ini. Oleh karena itu, di panggung yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua pilar utama kesuksesan kami. Pertama, kepada rekan-rekan media, terima kasih atas sinergi dan dukungannya selama ini. Rekan-rekan adalah corong utama yang menyebarkan informasi dan menghidupkan demam sepak bola di tengah masyarakat Banua. Kedua, kepada mitra strategis yang hadir untuk berkomitmen menjadi sponsor acara nobar di halaman TVRI Kalimantan Selatan. Dengan konsep santai dan penuh kebersamaan, Semarak Bola Gembira menjadi momentum untuk membangun semangat menyambut Piala Dunia 2026. Sekaligus memperkuat kolaborasi TVRI Kalsel bersama insan media dan mitra strategis dalam menghadirkan tayangan olahraga khususnya sepak bola dunia yang menghibur masyarakat. Yang tentunya menjadi official. Ribuan pesepeda profesional hingga masyarakat umum mengikuti event HSU Bangkit Bike Fest 2026. Kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-74 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Cek 1, 2, 3.
Sebanyak kurang lebih 2.200 peserta ambil bagian dengan menempuh rute sejauh 23 km melintasi kawasan pedesaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peserta yang mengikuti kegiatan ini tidak hanya berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun juga datang dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah. Antusiasme peserta terlihat sejak pagi hari saat para pesepeda memadati lokasi start untuk mengikuti kegiatan goes bersama ini. HSU Bangkit Bike Fest 2026 digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-74 Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus menjadi ajang olahraga dan wisata. Para peserta diajak menyusuri kawasan pedesaan sambil menikmati keindahan alam serta suasana khas daerah. Selain menjadi ajang olahraga rekreasi, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempromosikan potensi wisata dan keindahan alam Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada masyarakat luas. Dengan melibatkan peserta dari berbagai daerah, event ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata daerah dan memperkenalkan pesona Hulu Sungai Utara. Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani berharap melihat tingginya antusiasme masyarakat pada HSU Bangkit Bike Fest 2026, kegiatan ini dapat terus ditingkatkan pada tahun mendatang. Bahkan ditargetkan jumlah peserta yang lebih besar dengan persiapan yang lebih matang sehingga memungkinkan event ini diikuti lebih dari 3.000 peserta. Luar biasa hari ini dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-74 Kabupaten Hulu Sungai Utara mengadakan lomba pandai. Pesertanya luar biasa 2.200 orang. Tujuannya harapannya agar sehat dan silaturahmi terjalin. Harapannya untuk kedepannya apa Pak? Kedepannya pastinya kalau melihat animo yang ikut pada hari ini, saya ingin tahun depan ditingkatkan dengan persiapan yang luar biasa. Kalau memang memungkinkan targetnya di atas 3.000. Melalui event HSU Bangkit Bike Fest 2026, Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan kesiapan dalam menggelar kegiatan berskala besar dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai daerah. Momentum ini sekaligus menjadi bukti Hulu Sungai Utara siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tahun 2029 mendatang. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional Pal 7 terdapat sebuah warung kecil yang tak pernah sepi dari pembeli. Meski sederhana, daya tariknya begitu kuat. Aroma harum yang mengeluar dari proses pemanggangan langsung menyapa siapa saja yang melintas. Di antara ramai suara dan langkah cepat, para pengunjung pasar tradisional Kertek Hanyar, Kabupaten Banjar, terselip sebuah cerita tentang rasa yang tak pernah pudar oleh waktu. Sebuah warung kecil berdiri sederhana di ujung pasar, namun selalu ramai didatangi pembeli. Bukan tanpa sebab, aroma harum yang menguar dari pemanggangan apam seakan menjadi penanda, mengundang siapa saja untuk mendekat. Disinilah kue tradisional yakni apam batil dilahirkan setiap harinya. Sebuah wadah khas Banjar yang tak hanya menawarkan rasa, namun juga menyimpan jejak sejarah dan syarat kenangan. Adonan dibuat dari tepung beras pilihan yang diolah sendiri, menggunakan cara tradisional yang masih dipertahankan. Proses pemanggangan dilakukan di atas rinjing pecah, menghasilkan tekstur lembut dengan bagian bawah yang sedikit renyah, serta aroma khas yang tak tergantikan. Setiap lembar apam batil yang terangkat dari pemanggangan seakan membawa banyak cerita bagi penikmatnya. Resep yang digunakan bukanlah resep baru, melainkan warisan turun-temurun dari sang nenek, yang hingga kini dijaga keasliannya tanpa perubahan berarti. Dalam setiap gigitan, terasa perpaduan rasa manis, lembut,
dan hangat yang mengingatkan pada masa lalu. Sebuah nostalgia yang tak mudah dilupakan. Berapa lama Acil? 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Di sini aja lah tempatnya atau pindah-pindah? Pindah-pindah. Pasarnya pindah ya. Apa aja nih yang pian jual, Cil? Lupis, oleh, lumayan selada. Yang paling andalan pian bila berjualan di sini apa, Cil? Apa nih? Apamnya ini apa Mbak Cil ngarannya? Apamnya banyak. Apam serapi iya, apam batil iya, apam dampak iya. Lebih dari 3 dekade, warung ini setia menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Tak hanya apam batil, beragam wadah khas Banjar lainnya juga turut meramaikan pilihan kue khas tradisional khas Banjar ini. Ada kokoleh dengan tekstur kenyalnya, putu mayang yang lembut, selada yang manis menyegarkan, hingga lupis dengan balutan kelapa parut yang gurih. Menariknya, semua kelezatan ini dapat dinikmati dengan harga yang sangat terjangkau. Tak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Hanya dengan sekitar Rp2.000, pembeli sudah bisa membawa pulang sepotong kenangan. Di tengah harga kebutuhan yang terus meningkat, kehadiran wadai tradisional ini menjadi oase yang menyenangkan. Rahasia kelezatan yang bertahan lama ini tak lepas dari pemilihan bahan. Gula merah khas Barabai menjadi salah satu kunci utama, memberikan rasa manis yang dalam dan alami, dipadukan dengan tepung beras buatan sendiri. Setiap sajian tetap menjaga cita rasa asli yang otentik dan tak tergerus zaman. Kadang-kadang Apa Acil yang paling yang ketujuh dari warung Acilnya nih Bu? surabi sama yang putih. Tadi apa Cil? Putu mayang. Putu mayang. Apa dibanding tempat lain yaitu pasti ada khasnya yang melelahkan, pasti Bu balik lagi ke sini Bu? Ya, rasanya enak, lumayan lah. Yang lain. Kalau harganya sendiri gimana Bu? Harganya murah aja. Setiap pagi, sejak pukul 7 warung ini sudah mulai beraktivitas. Asap tipis dari pemanggangan menari di udara, menjadi penanda dimulainya hari. Dan menjelang siang, satu persatu dagangan mulai habis, menyisakan kepuasan bagi para pembeli yang berhasil menikmatinya. Lebih dari sekedar tempat jualan, warung ini adalah ruang di mana tradisi dijaga, rasa dipertahankan, dan kenangan dititipkan. Di tengah derasnya arus modernisasi dan menjamurnya makanan kekinian, apam batil dan ragam wadai Banjar lainnya tetap selera lama dalam pilihan penikmatnya. Sebuah pengingat bahwa rasa tak selalu harus baru untuk dinikmati. Terkadang, justru dari yang sederhana dan lama, kita menemukan kehangatan yang paling nyata. Dan itu hadir dalam sepiring wadai Banjar semisal apam batil, kokoleh, dan putu mayang. Pemirsa, berikut perakiran cuaca esok, Minggu 31 Mei 2026. Informasinya akan disampaikan Prakirawan Rianita Sekar Utami dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinur, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam update perakiran cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Rianita Sekar Utami, Prakirawan Stasiun Meteorologi Syamsuddinur, Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perkiraan dinamika atmosfer saat ini, angin lapisan 3000 feet di wilayah Kalimantan Selatan di wilayah Indonesia dominan dari arah timuran. Sementara untuk wilayah Kalimantan Selatan dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 21 knot. Berikut ini adalah kondisi umum di wilayah Kalimantan Selatan esok hari. Untuk angin permukaan dominan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 7 hingga 20 km per jam. Sementara untuk suhu udara esok hari diperkirakan antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 61 hingga 99%.
Pada pagi esok hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Selanjutnya untuk siang hingga sore hari, secara umum terdapat potensi hujan ringan lokal, kecuali di wilayah Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru yang diperkirakan berawan. Kemudian kita beralih pada perkiraan malam hari, sebagian besar di wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan berawan, terkecuali di wilayah Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tabalong yang diperkirakan hujan ringan. Selanjutnya, perkiraan cuaca pada dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kita beralih ke perkiraan tinggi gelombang. Untuk esok hari, tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, serta Kota Baru diperkirakan antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim saat memasuki masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, yang ditandai dengan perubahan cuaca dari panas terik menjadi hujan sedang yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang secara tiba-tiba dalam durasi singkat. Waspada pula terhadap potensi angin kencang, puting beliung, serta hujan es, serta menggalakkan gerakan memanen air hujan untuk mengantisipasi musim kemarau. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat berakhir pekan, terima kasih dan sampai jumpa. Sebanyak 74 karateka dari berbagai dojo di Kota Banjarmasin mengikuti ujian penurunan Q dan kenaikan sabuk yang digelar Institut Karate-Do Indonesia atau INKAI Kota Banjarmasin. Ujian ini menjadi tolak ukur kualitas karateka selama berlatih di dojo. Bertepat Dojo Forki Banjarmasin, 74 orang karateka INKAI Kota Banjarmasin dari berbagai dojo menjalani ujian kenaikan sabuk dan penurunan Q. Ujian ini menjadi tolak ukur kemampuan dan kualitas para karateka setelah menjalani proses latihan selama ini. Para peserta yang terdiri dari sabuk putih hingga sabuk hitam menampilkan berbagai materi ujian sesuai tingkatan masing-masing, mulai dari kihon atau teknik dasar, kata, hingga kumite. Materi ujian menjadi bagian penilaian untuk menentukan kelayakan peserta naik tingkat. Ketua INKAI Kota Banjarmasin, Edi Sunarto, mengatakan ujian kenaikan tingkat menjadi bagian penting dalam proses pembinaan karateka, baik dari sisi teknik, disiplin maupun pembentukan karakter. Ujian kenaikan sabuk dan penurunan Q ini dilaksanakan secara rutin setiap 6 bulan sekali sebagai bentuk evaluasi hasil latihan para karateka sekaligus untuk memastikan kemampuan peserta sesuai dengan tingkatan yang akan dicapai. Semua ada tolak ukurnya. Kita di sini mendidik prestasi pasti ya, setiap anak mengikuti latihan itu pasti ada tujuan prestasi. Di sini INKAI kita Banjarmasin pada khususnya INKAI itu asal pada umumnya itu kita punya target agar bisa bersaing baik di daerah, di provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Sementara itu, Ketua Pemprov INKAI Kalimantan Selatan, Fawwahisah Mahabatan, mengatakan kesungguhan dan keseriusan para karateka dalam menjalani latihan serta mengikuti ujian kenaikan tingkat menjadi tolak ukur pengembangan dan prestasi atlet. Dirinya apresiasi kepada para orang tua yang terus memberikan motivasi dan pendampingan kepada anak-anak mereka. Inilah salah satu cikal bakal kenapa kita konsep untuk melakukan ujian per semester, karena untuk mengukur sehingga kalau kita tidak melakukan pada saat ujian semesteran, kita tidak bisa punya potensial untuk di tingkat level kecamatan, level kabupaten, level nasional. Kan ini bisa terlihat dengan dilakukannya ujian per semester. Nah, ini. Karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bela diri, namun juga menanamkan nilai sportivitas, etika, disiplin, dan semangat persaudaraan yang harus dipegang teguh oleh setiap karateka.
Tuntas sudah perjumpaan kita di Kalimantan Selatan hari ini. Saya Arafat Al-Halim mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.